Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thomas Ronaldo dari Universitas Bina Sarana Informatika dari kelas 644C37 dengan NIM 6421089. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu disiplin yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengelola, dan mengendalikan sumber daya, termasuk waktu, biaya, dan kualitas, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam proyek. Manajemen proyek sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berhasil dan selesai tepat waktu dengan biaya yang efisien dan hasil yang memuaskan. Tujuan manajemen proyek: 1. Menyelesaikan proyek tepat waktu, meminimalkan biaya proyek, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, dan meminimalkan risiko proyek. Selanjutnya adalah tahapan manajemen proyek. 1. Perencanaan, menentukan tujuan, menentukan lingkup proyek, membuat jadwal dan anggaran, menetapkan tim proyek, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan menetapkan metode pengukuran dan evaluasi. Yang kedua adalah pelaksanaan, yaitu mengkoordinasi sumber daya dan tim proyek, mengimplementasikan rencana proyek, memantau kemajuan proyek, dan mengatasi masalah yang muncul, serta memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang ketiga adalah pengendalian, yaitu memantau dan mengontrol kemajuan proyek, menilai dan mengevaluasi risiko penyesuaian rencana proyek jika diperlukan, dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang keempat adalah penyelesaian, yaitu menyelesaikan proyek sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, kemudian memastikan bahwa semua sumber daya yang telah digunakan dengan efektif, mengevaluasi hasil proyek, dan menutup proyek secara resmi. Manfaat manajemen proyek: 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah meminimalkan risiko dan biaya. 3 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. Yang keempat, mempercepat waktu penyelesaian proyek. Dan yang kelima, menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Serta yang keenam, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pada organisasi. Cara untuk menyusun network planning. 1. PERT, Program Evaluation and Review Technique. PERT digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Metode ini memberi hitungan waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas dan kemungkinan terjadinya keterlambatan atau kecepatan dalam penyelesaian aktivitas tersebut. PERT juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek. Yang kedua adalah CPM, Critical Path Method. CPM digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek dan menentukan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Metode ini juga memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas dan ketergantungan antara aktivitas tersebut. Selanjutnya adalah jalur kritis, critical path. Jalur kritis dalam manajemen proyek merujuk pada serangkaian tugas yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jalur kritis melibatkan tugas-tugas yang memiliki ketergantungan yang kuat. Artinya, penyelesaian tugas satu akan mempengaruhi penyelesaian tugas lainnya. Jika terjadi keterlambatan dalam satu tugas di jalur kritis, maka akan bertambah pada penundaan keseluruhan proyek. Contohnya adalah pembangunan jalan raya. Pada proyek pembangunan jalan raya, jalur kritis dapat meliputi langkah-langkah seperti perencanaan, persetujuan regulasi, pemilihan lokasi, konstruksi, pemasangan lampu penerangan jalan, dan penyelesaian jalan. Jika ada keterlambatan dalam satu langkah ini, maka penyelesaian jalan dapat terhambat dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Contoh kesuksesan manajemen proyek di Indonesia. Salah satu contoh kesuksesan manajemen proyek di Indonesia adalah proyek pengembangan Tol Trans Jawa. Proyek ini merupakan proyek infrastruktur yang sangat penting bagi Indonesia karena menghubungkan Jakarta hingga Surabaya, melintasi jumlah kota besar di Pulau Jawa. Pengembangan Tol Trans Jawa melibatkan manajemen proyek yang sangat kompleks, mengingat melibatkan banyak pihak dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, proyek ini berhasil diselesaikan dengan sukses dan beroperasi pada akhir tahun 2019. Keberhasilan manajemen proyek tol Trans Jawa ada beberapa faktor. Satu adalah penggunaan teknologi yang terkini dalam pembangunan jalan tol.
seperti pembangunan jembatan layang yang memanfaatkan teknologi precast yang mempercepat proses konstruksi. Yang kedua, adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kontraktor dalam mengatasi masalah yang muncul selama proses pembangunan. Yang ketiga, adanya pengelolaan proyek yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau proses pembangunan dan penggunaan anggaran secara terbuka. Yang keempat, adanya perencanaan yang matang dan penanganan risiko yang efektif sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan kesuksesan pembangunan tol Trans Jawa, maka infrastruktur transportasi di Indonesia semakin membaik dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal pilihan ganda. 1. Suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan kondisi sosial kemasyarakatan bisa bersifat mikro, makro maupun internasional. Disebut A adalah program, B proyek, C manajemen proyek, D fase proyek, dan E manajer proyek. Dan jawabannya adalah A program. Yang kedua, kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik disebut A adalah program, B proyek, C manajemen proyek, D fase proyek, dan E manajer proyek. Dan jawabannya adalah B proyek. Yang ketiga, waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan PERT disebut A waktu optimis, B waktu pesimis, C waktu realistis, D perencanaan, dan E pengendalian. Jawabannya adalah A, waktu optimis. Yang keempat adalah di bawah ini yang bukan merupakan keunikan suatu produk yang dihasilkan dari suatu proyek. A adalah tempatnya permanen, B tempatnya selalu berpindah-pindah, C bentuk produknya tidak selalu sama, D ukuran relatif lebih besar, dan E jumlah produk yang dihasilkan sangat sedikit. Jawabannya adalah A, tempatnya permanen. Yang kelima, aktivitas-aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah disebut A. Activity on a row, B. Activity at a row, C. Activity on node, D. Activity at a row, dan E. Activity from a row. Dan jawabannya adalah A. Activity on a row. Selanjutnya adalah soal isi. Jawablah pertanyaan ini dengan melakukan analisa dengan cermat. 1. Anda adalah seorang kepala proyek di Kementerian Perumahan. Saat ini Anda memiliki proyek pengadaan perumahan layak huni di Tambun Utara selama waktu realistis yang diharapkan tercapai adalah 8 bulan. Dan Anda memiliki waktu optimis proyek Anda selesai pada saat 3 minggu dan waktu pesimis Anda selama 121 hari. Maka, berapakah bulan waktu yang Anda dapatkan untuk waktu yang diharapkan? B. Carilah nilai varian dari kegiatan tersebut. Yang pertama adalah nilai harapan, yaitu rumusnya T, A plus 4M dan plus B per 6. T sama dengan 3 ditambah 4 kali 8 ditambah 121 per 6. T sama dengan 3 ditambah 32, yaitu 4 kali 8, dan ditambah 121 per 6. T sama dengan 156. Hasil dari 3 plus 32 ditambah 121, yaitu 156 per 6. T sama dengan 26. Selanjutnya adalah standar deviasi, yaitu B min A per 6 pangkat 2, 121 min 3 per 6 pangkat 2, 118 per 6 pangkat 2, yang hasilnya adalah 19,66 pangkat 2, dan 1966 pangkat 2 adalah 386,51. Soal yang kedua. Anda ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan proyek pembuatan gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara terbaru yang berada di Kalimantan. Tersedia bermacam kegiatan yang harus dilakukan untuk membuat dan membangun proyek komplek pemerintah di IKN tersebut, yakni pengecatan dinding bangunan komplek pemerintahan yang dilakukan selama 3 minggu. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah pemasangan fondasi yang dilakukan selama 4 minggu, serta pemasangan pagar selesai dilakukan. Pemasangan fondasi tidak bisa dilakukan jika pembukaan lahan dan pemasangan pancang tidak dibuat. Maka untuk kegiatan pembukaan lahan dilakukan selama 3 minggu. Kegiatan pembukaan lahan ini juga dilakukan bersamaan dengan pemasangan tiang pancang yang dilakukan selama 3 minggu. Kedua kegiatan yakni pembukaan lahan dan pemasangan tiang pancang tersebut merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam proses pembangunan komplek pemerintah di IKN.
Setelah pengecatan dinding komplek pemerintah selesai, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah pemasangan atap yang dilakukan selama 4 minggu. Namun kegiatan ini tidak bisa berlangsung jika pengecatan dinding dan lantai marmer belum dipasang. Untuk pemasangan marmer dilakukan selama 3 minggu. Pemasangan lantai marmer dapat terpasang dan selesai dilakukan jika pemasangan pondasi selesai dipasang. Aktivitas lainnya yaitu adalah pemasangan pagar yang dilakukan setelah tiang pancang selesai dilakukan. Pemasangan pagar ini dilakukan selama 3 minggu. Pada proses terakhir dalam proyek ini yakni melakukan pemasangan atap IKN, maka proyek Anda dianggap selesai. Selanjutnya adalah analisalah dan buatlah satu tabel kegiatan yang berisi nama kegiatan, kegiatan pendahuluan, dan lamanya waktu kegiatan, atau buatlah rangkaian urut berdasarkan langkah yang harus dilakukan dari awal hingga proses proyek berdirinya gedung pemerintahan di IKN. 2. Buatlah dan analisa diagram jaringan kerja. 3. Analisislah jalur kritis dan lamanya waktu pengerjaan proyek. Jawab. 1 adalah pembuatan tabel kegiatan, yaitu ada kegiatan A, B, C, D, E, F, dan G. Yang pertama adalah nama kegiatan, yaitu A. Pembukaan lahan. Kegiatan penuhannya tidak ada dan lama waktu yang dibutuhkan adalah 3 minggu. B adalah kegiatan pemasangan tiang pancang. Kegiatan pendahuluannya adalah A dengan waktu 3 minggu. C adalah pemasangan pondasi. Kegiatan pendahuluannya adalah A dan B dengan lama waktu 4 minggu. Yang D adalah pengecatan dinding. Kegiatan pendahuluannya adalah C, yaitu dengan waktu 3 minggu. Yang ke E adalah pemasangan lantai marmer. Kegiatan pendahulunya adalah C dengan waktu 3 minggu. Yang M adalah pemasangan atap. Kegiatan pendahulunya adalah D dan E. Lama waktu atau minggu yang dibutuhkan adalah 4 minggu. Yang ke G adalah pembuatan pagar. Kegiatan pendahulunya adalah B dengan lama waktu 3 minggu. Soal selanjutnya ada buatlah dan analisa diagram jaringan kerja. Kegiatan A dan B adalah 3 minggu, kegiatan C 4 minggu, kegiatan D dan E adalah 3 minggu, kegiatan F 4 minggu, dan kegiatan terakhir yaitu G dengan waktu 3 minggu. Pada diagram jaringan kerja di atas, setiap kegiatan direpresentasikan oleh simbol atau simbol dan panah yang menghubungkan dua kegiatan, menunjukkan hubungan antara keduanya. Panah menunjukkan arah urutan kegiatan dan waktu pengerjaan tiap kegiatan tercantum di dalam kurung. Alur diagram kerja. Tugas A harus diselesaikan sebelum dilanjutkan ke tugas B, dan tugas B harus diselesaikan sebelum dilanjutkan ke tugas C. Selain itu, tugas D, E, dan G adalah tugas-tugas yang bisa dilakukan secara paralel. Artinya tidak harus menunggu tugas sebelumnya selesai terlebih dahulu. Namun, untuk menyelesaikan tugas tersebut selesai, barulah bisa dilanjutkan ke tugas F. Soal yang ketiga, analisalah jalur kritis dan lamanya waktu pengerjaan proyek. Jalur kritis pada diagram jaring kerja adalah rangkaian kegiatan yang memiliki total waktu pengerjaan terlama dan tidak boleh mengalami keterlambatan jika proyek ingin selesai tepat waktu. Dalam diagram jaringan kerja ini, jalur kritisnya terdiri dari kegiatan-kegiatan A, D, B, C, dan E. Jadi total waktu pengerjaan proyek adalah 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 17 dengan satuan waktu minggu. Keterlambatan pada salah satu kegiatan dalam jalur kritis akan berdampak pada penundaan seluruh proyek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.